Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak solih-solihah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Satu kali lagi, bagaimana kabarnya anak-anak solih-solihah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, anak-anak berjumpa lagi dengan Bu Nala dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan belajar tentang menjalankan perintah Allah dengan sholat. Sebelum kita belajar tentang sholat, kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul adzim. Setelah membaca surat Al-Fatihah, sekarang kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Sekarang kita mulai untuk belajar tentang sholat. Sholat artinya adalah doa. Jadi, ketika kita sholat, di dalam sholat kita berdoa kepada Allah. Seluruh bacaan yang ada di dalam sholat itu maknanya adalah ketika kita berdoa kepada Allah. Sholat fardu ada 5 waktu. Yang pertama, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sekarang, apakah anak sudah tahu berapa masing-masing rakaat dari sholat fardu tersebut? Oke. Sholat subuh, yang pertama sholat subuh. Sholat subuh ada 2 rakaat. Nah, sholat subuh ini dimulai ketika fajar telah terbit sampai berakhir sampai terbitnya matahari. Yang kedua, sholat duhur. Sholat duhur ada 4 rakaat. Sholat duhur dimulai ketika matahari sudah condong ke arah barat sampai ketika anak-anak menaruh tongkat di bawah matahari, bayangannya akan sama dengan tongkat tersebut. Lalu yang ketiga, sholat asar. Sholat asar ada 4 rakaat. Sholat asar dimulai ketika tongkat yang tadi anak-anak taruh, bayangannya sama dengan tongkat itu sampai tenggelamnya matahari. Yang keempat, sholat maghrib. Sholat maghrib ada 3 rakaat. Sholat maghrib dimulai ketika matahari telah terbenam sampai bayang-bayang merah atau merah-merah yang ada di langit di sore hari, anak-anak paham? Nah, itu sampai menghilang. Lalu isya ada 4 rakaat. Isya ini dimulai ketika hilangnya merah-merah yang ada di langit tersebut sampai terbitnya fajar keesokan hari. Itu tadi adalah sholat fardu, 5 sholat fardu, juga waktunya untuk melaksanakan sholat tersebut. Kita ulangi lagi, sholat fardu ada 5 rakaat, ada 5 waktu. Yang pertama subuh ada 2 rakaat.
Yang kedua, zuhur. Zuhur ada 4 rakaat. Yang ketiga, asar. Asar ada 4 rakaat. Yang keempat, maghrib. Maghrib ada 3 rakaat. Lalu yang terakhir, isya. Isya ada 4 rakaat. Sudah hafal anak-anak? Oke, selanjutnya kita belajar tentang rukun sholat. Rukun sholat ada 12. Rukun sholat ada 12. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri apabila kuat, apabila mampu. Kalau anak-anak sedang sakit dan tidak bisa berdiri, maka bisa melaksanakan sholat dengan duduk. Apabila masih belum bisa duduk juga, maka bisa dengan berbaring. Kalau dengan berbaring masih belum bisa juga, masih bisa melaksanakan sholat dengan kedipan mata. Dengan mengedipkan mata untuk tanda bahwa kita sedang melaksanakan sholat, untuk gerakan sholatnya. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dan tumakninah. Jadi tidak boleh cepat-cepat kalau melakukan sholat karena ada tumakninah. Yang keenam, iktidal dan tumakninah. Lalu yang ketujuh, sujud. 2 kali sujud. Tiap rakaatnya. Yang ke berapa tadi? 8, duduk di antara 2 sujud. Lalu yang ke-9, duduk tahiyat akhir. Yang ke-10, membaca sholawat Nabi. Yang ke-11, salam, membaca salam diikuti dengan gerakan kepala menoleh ke kanan dan juga ke kiri. Lalu yang terakhir adalah tertib. Jadi semua itu tadi yang disebutkan Bunda ada 12 harus dilaksanakan secara berurutan. Nah, sekarang kita belajar tentang bacaan sholat. Oke. Yang pertama, kita belajar tentang niat sholat. Pertama, niat sholat subuh. Nah, niat sholat subuh berbunyi usolli fardhu subhi raq'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Untuk kalian yang menjadi makmum, ketika kalian menjadi imam, maka niatnya menjadi usolli fardhu subhi raq'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Selanjutnya, niat sholat duhur. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Lalu niat sholat asar. Usolli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Selanjutnya, niat sholat maghrib. Usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Terakhir, niat sholat isya. Usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sekarang selanjutnya setelah membaca niat, kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ketika takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram kita membaca doa iftitah. Nah, ini anak-anak pasti sudah belajar doa iftitah di tempat anak-anak mengaji. Ada yang membaca doa iftitah lupa. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada juga anak-anak yang membaca doa iftitah yang berbunyi
Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini minal khotoya kama bainas saubul abyadu minad danas. Allahumma qsil khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barad. Nah, untuk doa iftitah, anak-anak boleh membaca salah satu di antara doa iftitah tersebut. Selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, yaitu apa selanjutnya? Ruku. Nah, ruku ini juga ada dua bacaan. Anak-anak ada yang terbiasa membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ada juga yang terbiasa dengan membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Sama dengan doa iftitah, anak-anak biasanya membaca yang mana? Boleh di antara kedua itu. Boleh yang Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, boleh yang Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Selanjutnya setelah ruku kita i'tidal. I'tidal sami Allahu liman hamidah. Lalu dilanjutkan membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma min syai'in ba'du. Setelah itu kita melakukan sujud. Sujud kita membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, ini juga sama kayak ruku tadi. Ada yang terbiasa membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, ini terserah anak-anak biasanya membaca yang mana. Lalu setelah sujud, kita bangun dari sujud, kita baca Allahu Akbar. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'fu anni. Setelah itu sujud lagi, lalu bangun dari sujud, duduk tahiyat akhir, kita membaca At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam, kita tambahi bacaannya dengan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kata bacaan itu, setelah itu kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi, menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, menoleh ke kiri. Nah, itu tadi kita sudah belajar bacaan sholat. Anak-anak jangan lupa menghafalkannya, terutama niat sholatnya dihafalkan. Kelima niat tersebut dihafalkan. Bunala, ulangi lagi, sholat ada 5 waktu. Yang pertama subuh ada 2 rakaat, zuhur ada 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Nah, niat-niatnya tadi dihafalkan semua, dipraktekkan di rumah dengan ayah dan bunda. Jangan lupa dilaksanakan, selalu melaksanakan sholat 5 waktu, karena itu merupakan kewajiban kita semua sebagai umat muslim. Nah, anak-anak tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan. Jika memang harus keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker.
Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.